Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang induksi magnet. Ini adalah bagian yang kedua, teman-teman. Kita akan bicara tentang GGL induksi pada kawat dan generator. Ya, jadi soal yang ada di kanan atas ini soal yang sering banget ditanyakan ya, teman-teman ya. Jadi kita akan bahas nanti di bagian ini. Jadi GGL induksi pada kawat biasanya akan teman-teman jumpai dalam soal seperti ini. Itu bisa dirumuskan dengan E atau GGL sama dengan min LBV ya, atau BLV atau LBV terserah ya. Jadi L adalah panjang, B adalah medan magnet, kemudian V adalah kecepatan, lalu kemudian kalikan dengan sin theta, di mana theta adalah sudut antara V dengan B, itu adalah GGL induksi. Nah, kemudian nanti kita akan terapkan itu dalam kaidah tangan kanan juga ya. Nah, contoh soalnya simpel aja teman-teman. Jadi misalkan seperti ini, sebuah pesawat terbang kecil dengan panjang bentangan sayap 12 meter terbang mendatar ke arah utara dengan kelajuan 60 meter per sekon. Dalam satu daerah medan magnet di mana medan magnet bumi 60 mikrotesla berarah 60 derajat ke bawah terhadap arah mendatar. Itu GGL induksi yang terjadi seperti itu ya. Jadi kita akan gunakan rumus ini saja ya. Jadi jelas ini bentangan sayap itu kita anggap sebagai L ya, 12 meter. Kemudian V-nya adalah 60 meter per sekon. Kemudian B-nya adalah 60 mikrotesla, berarti 60 dikali 10 pangkat minus 6 Tesla. Dan kemudian tetanya kita anggap 60 derajat. Jadi kita masukkan rumusnya adalah min L dikalikan 60 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan 60, kemudian dikalikan lagi dengan sin 60 derajat ya. Jadi kita tahu sin 60 itu setengah akar 3. Kalau ini kita kalikan 12 berarti minus 6 akar 3. Kali 6 kali 6 berarti minus 216 akar 3. Kemudian nanti kita kalikan dengan 10 pangkat minus 4 volt. Seperti itu ya. Jadi didata dulu besarannya, baru kita tahu bahwa itu akan menggunakan rumus yang mana. Nah, kemudian yang ini teman-teman, nah ini yang soal yang tadi kita lihat ya. Jadi kawat PQ panjangnya 50 cm, ini jelas L, 0,5 meter. Digerakkan tegak lurus panjang kawat AB yang memotong medan magnet serba sama atau homogen ya, itu 0,02 Tesla, ini adalah B. Seperti gambar di bawah, ini ada data R, ada data V. Pertanyaan yang pertama adalah besar GGL induksi. Nah, GGL induksi tentu saja kita bisa rumuskan sebagai tadi, min L dikalikan B dikalikan V sin theta. Nah, karena ini dianggap V-nya itu tegak lurus, berarti kita anggap sin-nya adalah sin 90 ya. Jadi min L-nya 0,5 dikalikan B-nya 0,02 dikalikan 2 dan lalu dikalikan sin 90 derajat. Sehingga di sini kita dapatkan minus 0,02 volt. Sedangkan untuk kuat arus, nah itu I. I itu kita seperti biasa kita akan rumuskan sebagai E per R ya. Jadi minus 0,02 dibagi R-nya adalah 0,02 juga. Kita dapatkan minus 1 ampere. Nah, kemudian kemana arusnya? Nah, arusnya ini kita juga bisa gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat ini ya, kalau misalkan dia seperti ini ya, B diletakkan tegak lurus panjang kawat AB memotong medan magnet serba sama seperti ada di bawah. Jadi ini sudah jelas V-nya adalah ke kanan, itu ibu jari kita akan mengarah ke kanan. Kemudian B-nya itu keluar bidang gambar, karena ini titik ya teman-teman. Titik itu artinya keluar bidang gambar. Nah, sehingga arah I-nya adalah ke bawah ya. Jadi arah I-nya seperti itu. Nah, artinya kalau arah kuat arus pada kawat PQ, ya arahnya adalah dari P ke Q gitu ya. Nah, demikian juga kalau kita tahu bahwa arus mengalir dari P ke Q, berarti potensial yang lebih tinggi antara titik P dan Q, ya artinya potensial P lebih besar daripada potensial Q. Karena arus kan mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah besar gaya Lorentz pada PQ. Nah, besar gaya Lorentz kita bisa hitung seperti konteks gaya Lorentz pada kawat. Jadi B dikalikan I dikalikan L, sin tetanya kita anggap 90 derajat, jadi tegak lurus saja ya. Jadi kita tinggal masukkan nih, B-nya 0,02, lalu arusnya itu minus 1, kita tulis minus 1, nggak ada masalah. Dikalikan dengan L-nya 0,5. Jadi di sini kita dapatkan 0,01 Newton. Nah,
Lalu kemudian arahnya itu kita akan gunakan juga kaidah tangan kanan, tetapi ibu jari kita itu akan dipindahkan ke I. Jadi kalau teman-teman akan ibu jarinya dipindah ke I gitu ya, maka nanti bukaan telapak tangannya akan mengarah ke kiri gitu ya. Jadi arah gaya Lorentz-nya itu akan ke kiri. Seperti itu ya, karena dibayangkan dengan kaidah tangan kanan itu ibu jarinya mengarah ke bawah, B-nya tetap keluar, jadi nanti bukaan telapak tangannya akan ke kiri. Seperti itu. Kemudian kalau pertanyaannya daya, nah daya itu ada rumus khusus I kuadrat dikalikan R. Jadi I-nya minus 1 kuadrat dikalikan R-nya 0,02. Ya sudah, kita dapatkan 0,02 watt seperti itu ya. Itu adalah soal tentang GGL induksi pada kawat. Nah, selanjutnya kita bicara induksi pada generator ya. Jadi generator itu jelas adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dia akan dibedakan menjadi generator arus bolak-balik atau generator AC dan generator arus searah atau generator DC. Ya, seperti itu gambarnya. Nah, di sini kita akan membahas khusus tentang bagaimana menghitung GGL induksinya ya. Nah, ini adalah grafik saja. Nah, GGL induksi dirumuskan sebagai N kalikan B dikalikan A dikalikan omega, lalu kemudian dikalikan sin theta, atau tetanya juga berupa omega kali T. Biasanya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal gunakan. Dan untuk bagian ini tidak terlalu banyak pengembangannya, teman-teman ya. Misalkan seperti ini. Ya. Sebuah kumparan segi 4 terdiri dari 100 liritan, jelas ini N ya, dan luas 0,04 meter persegi, diputar mengitari sebuah poros mendatar pada kelajuan tetap 50 Hz. Nah, ini adalah frekuensi. Dalam satu medan magnet pendatar 0,2 Tesla, itu B, yang tegak lurus terhadap poros. Hitung GGL maksimum, lalu kemudian saat membentuk sudut 30 derajat, lalu saat bidang kumparan vertikal. Ya. Nah, satu hal dulu, kita punya frekuensi ya, frekuensi 50 Hz. Nah, kita bisa mencari omega. Omega itu adalah 2πf. Jadi 2pi dikalikan 50, kita dapatkan 100pi radian per sekon. Ini adalah kecepatan sudut atau omega. Nah, baru di sini kita akan menghitung GGL induksi. Nah, kalau maksimum itu berarti sin tetanya kita ganti 1. Nah, jadi ini sebenarnya ada minus teman-teman, karena prinsip hukum Lenz ya. Kalau GGL induksi itu selalu minus ya. Jadi kita masukkan N-nya 100, B-nya 0,2, A-nya 100, lalu omeganya 100pi, kemudian kita masukkan sin 90 derajat. Ya, jadi ini 1, artinya ini akan menjadi minus 2 kali 10 pangkat minus 5, 10 pangkat 5 ya, maaf. Ini saya selipkan pi sekalian, jadi pi-nya ada di depan saja. Minus 2pi kali 10 pangkat 5 volt, seperti itu. Ya, generator biasanya besar ya, karena kan itu untuk membangkitkan energi besar sekali. Kemudian kalau membentuk 30 derajat ya caranya sama aja teman-teman, hanya nanti kita gantikan sudutnya sebagai sin 30 derajat. Ya, jadi sin 30 derajat itu setengah, sehingga nanti kita mestinya akan dapatkan min pi kali 10 pangkat 5 volt. Sedangkan pada saat bidang kumparan vertikal, ya itu berarti kalau bidang kumparan vertikal itu nanti dia terhadap garis gaya itu justru akan membentuk sudut 0 derajat. Ya, jadi pada saat bidang kumparan vertikal itu dia akan membentuk sudutnya 0 derajat. Ini sin 0. Nah, sin 0 hasilnya 0 ya. Seperti itu. Oke, itu hitungannya sederhana banget teman-teman. Ada satu soal lagi misalkan seperti ini. Sebuah generator menghasilkan GGL induksi maksimum 24 volt ketika kumparan berputar 750 rpm. Hitung besar GGL induksi maksimum saat kumparan diputar 2250 rpm. Jadi kita punya E maksimum yang pertama itu adalah 24 volt. Lalu kita anggap ini omega saja. Omega satunya adalah 750 rpm. Kemudian omega keduanya itu 2250 rpm. Kita akan ditanyakan E maksimum yang kedua berapa. Nah, kita tahu rumus E itu adalah NBA omega, maka dengan catatan yang lain besarannya sama, kita langsung bisa buat perbandingan E1 banding E2,
sama dengan omega 1 banding omega 2 ya. Jadi 24 dibagi E2 sama dengan 750 per 2250, sehingga E2-nya kita dapatkan 72 volt. Seperti itu aja teman-teman tentang perhitungan di generator, biasanya tidak terlalu banyak pengembangannya ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang gagal induksi pada induktor dan nanti kemudian kita tentang trafo atau transformator ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.